Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halikum jami'an? Qabla an nadrasa hadhil mawdu' hayya bina biqira'ati suratul Fatihah. Ila hadratin bin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ismahu li, nahnu min firqatil ula min fasli ta'limil lughatil arabiyyah alladhi hunaka thalatha talamid. Wahum ana Farhatun Nisaul Hamidah wa Alfin Ainun Nadira wa Ishaq Maulana. Jadi di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Farhatun Nisaul Hamidah, yang kedua Alvin Ainun Nadira, yang ketiga Ishaq Maulana, akan menjelaskan materi pertama dari kewarganegaraan, dari mata kuliah kewarganegaraan yang bertemakan identitas nasional. Nah, nanti di sini kita akan membahas 5 poin dari subtema, dari tema identitas nasional, yakni yang pertama definisi identitas nasional tersebut, yang kedua faktor-faktor pembentuk identitas nasional, yang ketiga sifat dari identitas nasional, yang keempat hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa, yang kelima politik identitas. Jadi nanti kita akan bagi tugas dari 3 orang tersebut, masing-masing nanti akan menjelaskan bagiannya masing-masing. Yang pertama yang akan menjelaskan adalah saya. Bagian pertama kita langsung ke pengertian identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Berbicara tentang identitas, kita sudah tidak asing lagi dengan kata identitas kan ya. Identitas seringkali diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kalau ciri-ciri keadaan khusus berarti yang ada pada seseorang tersebut tidak ada pada seseorang yang lain. Jadi yang antara orang ini dengan orang satunya yang bisa kita membedakan itu dengan identitas orang tersebut. Kemudian identitas nasional. Nah, nasional sendiri itu apa artinya? Nasional adalah sesuatu yang bersifat kebangsaan. Jadi sifat kebangsaan yang berkenaan atau berasal dari negara sendiri. Maksudnya nasional itu sesuatu yang bersifat kebangsaan, baik itu bangsa sendiri atau bangsa dari yang lain gitu. Kemudian identitas nasional adalah suatu penanda atau jati diri yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Jadi identitas nasional seperti identitas nasional bangsa Indonesia tidak mungkin kita temui pada bangsa lainnya seperti bangsa Arab gitu ya, pasti beda. Identitas nasional bangsa Indonesia dengan identitas nasional bangsa Arab itu pasti beda. Jadi kalau kita mau membedakan itu ya dengan identitas tersebut. Jadi yang dinamakan identitas itu adalah pembeda ciri-ciri atau jati diri yang ada pada bangsa itu saja. Di bangsa lain itu tidak ada gitu. Seperti halnya kalau di bangsa Indonesia itu kita pakai bahasa Indonesia. Di Arab kan kita tidak bisa menemukan orang yang berbahasa Indonesia, bangsa Arab tersebut ya, bangsa Arab sendiri ya, bangsa Arab asli, bukan orang Indonesia pindah ke Arab. Nah, itu lain lagi. Di Arab kita tidak bisa menemukan orang yang berbahasa Indonesia seperti di bangsa Indonesia. Seperti itu. Intinya kalau identitas nasional itu sepaham saya itu ya ciri-ciri suatu negara, ciri khasnya suatu negara yang tidak ada pada negara yang lainnya. Seperti itu.
Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Jadi kan Indonesia itu banyak banget ya, banyak sekali budaya-budaya dari suku-suku, mulai Sabang sampai Merauke itu kan beda-beda sukunya. Nah itu nih apa, identitas nasional itu terkumpul tercipta dari seluruh budaya itu. Kemudian nilai-nilai kultural tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, identitas nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36C. Sebentar saya akan bukakan ya. Saya akan bacakan apa isi dari undang-undang tersebut, identitas. Nah, pasal 35. Sebentar. Menunggu masih loading pasal 35. Kalau mungkin kalau yang punya buku Undang-Undang Dasar bisa dibuka sendiri. Pasal 35 sampai 36C ini menjelaskan tentang apa sih identitas nasional bangsa Indonesia itu. Oh ya, satu lagi saya beri contoh, identitas nasional bangsa Indonesia itu juga termasuk bendera merah putih. Nah, bendera merah putih ini sebagai ciri khasnya bangsa Indonesia yang tidak ada di bangsa lain. Nah, di sini pasal 35 itu termasuk dalam bab 15 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan mengenai tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Nah, pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Jadi, ini termasuk bendera merah putih itu termasuk identitas bangsa Indonesia. Kemudian pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Jadi identitas nasional atau jati diri nasional bangsa Indonesia itu diantaranya adalah bendera, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti itu. Intinya identitas itu adalah jati diri atau ciri-ciri sesuatu yang tidak ditemukan di yang lainnya. Begitu. Oke, saya lanjut di part kedua. Bagian kedua yakni faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor primitif atau faktor objektif merupakan faktor alam yang melekat pada suatu negara seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis dan ekologi menjadikan Indonesia negara kepulauan dengan iklim tropis dan berada di persimpangan pertukaran antara Asia Tenggara dan dunia, mempengaruhi perkembangan kependudukan, ekonomi, kemasyarakatan, dan kehidupan budaya bangsa. Jadi, salah satu faktor yang membentuk identitas nasional adalah faktor primitif atau faktor objektif. Itu bisa kita lihat dari letak faktor alam, juga letak geografisnya negara Indonesia. Kan negara Indonesia itu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau ya, tersusun dari beribu-ribu pulau. Nah, itu mempengaruhi identitas nasional bangsa Indonesia tersebut. Terus faktor alam, iklim, cuaca, dan lingkungan itu juga mempengaruhi
mempengaruhi identitas nasional. Seperti itu. Nanti faktor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvin Aini Nadiro dan Ishak Maulana. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Alvin Aini Nadiro. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Farhatun. Yang kedua yaitu faktor kondisional. Faktor kondisional atau faktor subjektif meliputi faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Faktor sejarah ini mempengaruhi proses pembentukan dan identitas masyarakat dan bangsa Indonesia melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat. Yang ketiga, faktor sakral. Faktor sakral dapat berupa persamaan agama yang dimiliki oleh masyarakat atau ideologi doktrinal yang diikuti oleh masyarakat terkait agama, dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk suatu negara dan bangsa. Lanjut ke sifat identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas yang bersifat dinamis dan unik sebagai cara hidup untuk mewujudkan cita-cita dan cita-cita hidup bersama. Di era globalisasi ini, kelangsungan hidup negara-negara di dunia menghadapi tantangan yang kuat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik kekuatan internasional. Jika suatu bangsa tidak dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai individualitas, maka bangsa tersebut akan mudah terguncang dan terguncang oleh tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan keterangan dari PPT, yaitu hubungan antara identitas nasional dan karakter bangsa. Ya, di atas sudah dijelaskan oleh teman-teman apa itu identitas negara. Dan hubungan identitas negara dengan karakter bangsa yaitu adalah dari negara itu sendiri, yaitu jati diri atau tumpah darah dari negara itu. Hakikatnya adalah hubungan antara identitas nasional dan karakter bangsa, yaitu dari segi budaya yang sudah berkembang di negara tersebut. Contoh beberapa identitas negara yaitu bahasa. Contoh dari negara Indonesia yaitu bahasa Indonesia yang telah disepakati pada zaman dahulu. Dan kedua yaitu bendera merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan rakyat Indonesia yaitu Indonesia Raya, lambang negara, dan yang terakhir yaitu semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu politik identitas. Tercantum di sini adalah politik identitas adalah politik yang menekankan pada perbedaan yang didasarkan pada asumsi fisik tubuh, kepercayaan, dan bahasa yang menjadi ciri atau tanda khas dari seseorang untuk tujuan tertentu. Contoh di PPT sudah ada, di sini saya akan mencari contoh yang lain yang menyangkut agama, yaitu mungkin dari partai politik di Indonesia. Yang pertama yaitu satu partai dari NU, yang partai kedua dari Muhammadiyah. Nah, politiknya adalah kedua partai ini berpotensi untuk mengambil suara dari segi NU sendiri, dari orang Muhammadiyah sendiri. Ya, begitu. Sekian cukup dari saya. Mungkin kurang lebihnya kami dari kelompok 1. Kurangnya mohon ditambahkan, lebihnya mohon alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.